Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu kisah karomah Habib Abu Bakar Manjedob. Seperti apakah kisahnya? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Pertama-tama, admin ucapkan terima kasih sekali kepada saudara Pak Karmin dari Jombang, yang telah bersedia berbagi kisah keluarganya, tentang sosok Habib Abu Bakar As-Segaf Manjedob. Perlu diketahui, kesibukan Pak Karmin adalah bekerja sebagai seorang petani. Pak Karmin seorang petani yang musiman. Seorang buruh tani yang memang tak punya lahan sawah sendiri. Jadi, kalaupun tidak ada yang membutuhkan jasanya, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Pak Karmin dan istrinya mempunyai seorang anak putri, yang mengalami kelumpuhan sejak umur 5 tahun. Dikarenakan, ia jatuh dari halaman masjid. Karena sewaktu mengaji, sang putri Pak Karmin didorong oleh temannya, yang menyebabkan benturan di tulang belakangnya. Hingga oleh dokter sewaktu dirawat di rumah sakit, akan Pak Karmin divonis menderita kelumpuhan. Ketika mendengar kabar tersebut, harapan Pak Karmin dan istrinya seketika pupus saat itu. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya yang diharapkan masa depannya kelak, ternyata kini ia mengalami kelumpuhan yang tak pernah mereka bayangkan. Sedang, untuk upaya berobat lebih lanjut, keadaan ekonomi keluarganya sendiri juga kurang mampu. Sebenarnya, keluarga Pak Karmin saat itu mencoba meminta pertanggungjawaban kepada orang tua anak yang menyebabkan putri kecilnya lumpuh. Walaupun mengetahui kondisi anak Pak Karmin demikian, mereka tak mau mempertanggungjawabkannya. Terlebih, orang tua anak yang mendorong putrinya ini merupakan orang terpandang di desanya. Ia adalah salah seorang petinggi yang ada di desanya. Otomatis, segala upayanya untuk menunjukkan kerugian pengobatan putrinya pupus. Kalaupun membantu, saat itu pun hanya sekedarnya saja. Mereka hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000 untuk biaya ke puskesmas pada waktu itu. Seandainya waktu jatuh tidak sampai 1 hari, dan segera dibawa ke rumah sakit, mungkin anaknya tidak mengalami kelumpuhan permanen seperti saat ini. Demikian kata pihak rumah sakit. Saat jatuh sore harinya, pada malam harinya putri Pak Karmin mengalami demam. Dan esok paginya, putri sematawayangnya itu mendadak tak bisa beraktivitas apa-apa lagi. Setelah 4 hari sesudah anaknya sakit, barulah Pak Karmin membawanya ke rumah sakit. Itu pun setelah dia mencari hutang ke sana kemari, serta menjual segala isi rumah yang bisa dijual, untuk biaya pengobatan sang putri sematawayangnya. Dengan keadaan itu, Pak Karmin hanya bisa pasrah atas apa yang telah menimpa putrinya. Sudah 1 tahun telah berlalu, putrinya sematawayang itu hanya bisa tertidur di kasur saja. Aktivitasnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Jangankan sekolah, untuk makan saja disuapin. Kemanapun juga harus dibantu, baik itu ke kamar mandi, ataupun keluar, ia harus digendong sang ayah. Pak Karmin dan istrinya kadang merasa sedih, kadang hidupnya terasa hampa. Tetapi karena motivasi dari istrinya, dan terkadang melihat putrinya, meskipun tubuhnya dalam keadaan lumpuh masih tersenyum. Itulah yang membuat motivasinya bangkit. Sehingga keluh kesah sepulang kerja dari buruh tani, semua itu lekas hilang, tatkala melihat senyum dari putrinya itu. Ingin cita-citanya menabung untuk biaya kesembuhan anaknya, apapun caranya. Meski dokter telah memvonisnya, bahwa kesembuhan anaknya untuk bisa normal lagi sangatlah tipis harapannya.
hanya doa dan air mata, yang dia panjatkan dalam setiap sujud sholat 5 waktu, ataupun saat salat malam, yang selalu tidak pernah dia tinggalkan. Hingga Allah membukakan pintu hidayahnya, mengabulkan segala doa-doanya pada tiap malam. Pada suatu hari, salah satu kerabat dari istrinya di Gresik ada hajatan. Maka, Pak Karmin dan keluarganya datang untuk menghadirinya. Meski sesudah apapun kondisi keluarganya, hubungan silaturahmi kepada sanak keluarga dan kerabatnya tetap dijaga. Sudah sehari lamanya Pak Karmin dan keluarganya berada di Gresik. Tak lupa, Pak Karmin juga ikut membantu segala keperluan keluarga akan persiapan hajatan. Pada sore hari, tepatnya pada 1 hari sebelum dimulainya acara, semua keluarga besar dari istrinya berkumpul. Keceriaan dan tawa lepas bersama dirasakan oleh keluarga besar istrinya. Tapi tidak dengan putri Pak Karmin, yang hanya duduk-duduk di kursi, hanya bisa tersenyum, dan tak bisa berbuat apa-apa. Sedang, teman-teman sebayanya, juga saudara sepupunya yang seumur dia, dengan ceria bermain berlari ke sana kemari. Putri Pak Karmin hanya bisa terdiam saja. Bahkan, terkadang raut wajahnya terlihat murung dan sedih. Tetapi apa dikata, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya itu. Melihat kondisi putrinya sematawayang saat itu, hati Pak Karmin hanya bisa merasakan kesedihan. Merasakan keinginan yang terpendam dalam hati putri kecilnya itu. Kemudian dihelanya hanya nafas panjang merasakan hal tersebut. Karena ia tak ingin berlarut-larut dalam suasana itu. Pak Karmin ingin menghibur putrinya, agar tidak merasakan larut dalam suasana kesedihan, akan kondisi dirinya yang lumpuh. Maka, dia mengajak anak dan istrinya dengan diajaknya jalan-jalan bersama ke alun-alun kota. Putrinya yang lumpuh itu digendongnya, agar sang anak merasa bahagia. Saat itu, mereka duduk di pojok taman, yang redup temaram lampunya. Suasana saat itu lenggang, tak ramai seperti biasanya. Pak Karmin dan istrinya terkadang sesekali ngobrol kecil, dan kemudian terdiam lagi. Saat memperhatikan putri kecilnya yang duduk di pangkuan Pak Karmin, tiba-tiba Pak Karmin dan istrinya terkaget. Ketika itu, hadir seseorang pria tua bertelanjang dada. Seorang laki-laki tua berwajah Arab, dengan memakai sarung dan peci lusuh, hadir dari arah belakang tempat duduk mereka. Ya Allah! Guman Pak Karmin dengan terkaget, akan kehadiran seseorang yang tak lazim di hadapannya dan istrinya. Tetapi istri Pak Karmin tidak kaget, karena ia memang sudah mengetahui, siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya. Masya Allah, Habib! Segera saja istri Pak Karmin menyalaminya dan sungkem akan kehadiran Habib. Ternyata, sosok tersebut merupakan Habib Abu Bakar, sosok yang dianggap banyak orang sebagai seorang wali majedud. Beliau juga termasuk salah satu cucu dari Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Seorang ulama besar sekaligus waliullah besar, yang dipercaya sebagai wali kutub pada zamannya. Pak Karmin merasa bingung, karena selama ini tak tahu siapa dengan orang yang ada di hadapannya. Meskipun dia selama ini beristri orang Gresik, tapi ia tak tahu akan sosok Abu Bakar. Dengan segera, istrinya kemudian menjelaskan, tentang siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya itu. Kemudian suaminya paham dan mengerti, dan tidak takut lagi. Di samping itu, putri Pak Karmin yang melihat Habib Bakar juga nampak ikut tersenyum. Entah mengapa, guman Pak Karmin dan istrinya yang merasa aneh, memperhatikan sikap putri sematawayangnya itu. Mereka begitu akrabnya, seakan-akan tak ada rasa ketakutan, walaupun ia baru bertemu sosok orang di hadapannya. Habib memperhatikan putri Pak Karmin dengan tersenyum, dan kemudian duduk di hadapan putri Pak Karmin. Kemudian tangannya mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang.
Melihat hal tersebut, Pak Karmin dan istrinya merasa bingung entah mengapa, tiba-tiba mereka merasa terharu terbawa suasana. Habib pun memegang tangan putri Pak Karmin, dan segera menggendongnya anaknya. Pak Karmin terkejut, terlebih lagi istri Pak Karmin. "Habib, maaf Habib. Nanti merepotkan Habib." Dengan rasa tak enak, istri Pak Karmin berkata kepada Habib Bakar. Tetapi Habib Bakar tetap tersenyum saja, sambil menggeleng dan mengangguk. Seakan memberi isyarat kepada kedua orang tua putri, agar tidak merasa khawatir. Putri Pak Karmin saat digendong Habib Bakar hanya diam saja, dan kemudian tersenyum. Ia tak menampakkan rasa khawatirnya, apalagi merasa ketakutan. Setelah digendong oleh Abu Bakar, putri Pak Karmin pun kemudian diturunkan dengan berdiri. Subhanallah. Sungguh akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sang putri yang tadinya lumpuh, kini sudah bisa berdiri saat dilepaskan oleh Habib Bakar, yang hanya dengan tetap memegang satu tangannya. Kemudian dituntutnya putri Pak Karmin oleh Habib Bakar. Berjalannya satu langkah, hingga dua langkah. Pak Karmin dan istrinya seakan-akan tak percaya. Air mata kedua orang tua ini tumpah dengan berjuta-juta rasa bahagia, memuji kebesaran nama Allah. Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Ya Habib, terima kasih. Dengan terisak, Pak Karmin tersungkur, duduk melihat putrinya yang kini bisa berjalan kembali. Terlebih, istrinya dengan rasa bahagia memeluk sang putri semata wayangnya itu. Kemudian segera diraihnya tangan Habib Bakar. Lalu diciumnya sebagai tanda terima kasih. Dan Habib Bakar pun nampak tersenyum kepada mereka. Tak seberapa lama, Habib Bakar kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu, sebelum orang-orang tahu akan keberadaan Habib Bakar. Demikianlah salah satu kisah karomah dari sang wali Majedub, Al-Habib Abu Bakar bin Segaf As-Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.